Aku mantan pekerja malam. Ya, kalian gak salah dengar. Aku sore ini pengen kesaksian sedikit. Jadi aku dulu adalah pekerja malam. Aku adalah marketing di klub-klub besar di Bali dan di Jakarta. Dan aku melakukan sangat banyak sekali dosa, mulai dari minum-minuman keras, pulang sama cowok, mabuk-mabukan, dan suatu saat aku kenalan sama yang namanya Tuhan Yesus. Di situ Tuhan dan Firman suruh aku untuk berhenti berdosa. Jadi aku memilih untuk berhenti bekerja malam. Aku benar-benar stop, mau ada job apapun itu yang kerjaannya malam, dan di klub-klub atau di bar itu aku benar-benar berhenti. Lalu aku berhenti minum alkohol juga. Di situ aku benar-benar dipres sama Tuhan. Aku benar-benar nggak ada uang. Aku nggak tahu gimana cara kerja siang, guys. Aku nggak tahu gimana sih cara kerja bangun pagi gitu. Aku tuh nggak tahu gitu loh. Itu selama ada kali setahun aku benar-benar miskin. Aku benar-benar nggak bisa beli apa yang aku mau karena aku nggak ada uang gitu kan. Aku tetap berdoa, aku minta sama Tuhan, aku udah nurut sama Tuhan, aku udah lepasin semua dosa, aku udah lepasin kerjaan malamku Tuhan. Terus Tuhan gimana sekarang? Aku nggak ada uang, aku nggak ada makan gitu. Tiba-tiba suatu saat Tuhan kasih tahu aku, Karen, kamu kan suka anjing, kenapa kamu nggak jadi dog walker? Kenapa kamu nggak jadi pet sitter? Di situ aku bener-bener kayak bersyukur banget Tuhan kasih aku ide. Sekarang puji Tuhan pemasukan aku stabil, aku bisa beli apa yang aku mau. Aku sangat mensyukuri semua uang yang masuk ke dalam rekeningku, sedikit apapun itu. Cuman hanya menjaga anjing orang ini, guys. Ajak jalan anjing orang, jagain anjing orang. Itu adalah pekerjaan yang sangat amat aku mau. Itu adalah pekerjaan yang sangat amat bikin aku bahagia dan pastinya jauh dari dosa. Jadi menurut aku, buat kalian yang masih menunggu, mari kita sama-sama percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat besar untuk kita. Kita hanya harus sabar dan tetap berdoa, dan jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat banget. Tuhan itu punya rencana yang sangat besar buat kita. Tuhan itu provider. Kita pakai matematikanya Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan aja bisa kasih makan 5.000 orang. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. I hope kalian suka kesaksian aku sore hari ini. Tetap semangat. Kenapa sih gue masuk Kristen? So, gue mau cerita ke kalian. Gue cerita bukan berarti kalian harus berantem soal agama di komen ya. No. So first of all, gue adalah lahir sebagai Kristen. Nyokap gue Kristen. Dan bokap gue itu Muslim. Cuman sejak dia menikah sama nyokap gue, dia masuk Kristen. Jadi at the moment, nyokap sama bokap gue itu Kristen. Gue dibesarkan secara Kristen sampai sekitar umur 5 tahun. Sampai pada akhirnya orang tua gue berpisah. Bokap gue masuk lagi ke Muslim dan nyokap gue stay di Kristen. Di situ ada krisis di mana gue sama adik gue itu disuruh pilih ikut sama nyokap atau ikut sama bokap. Tapi gue lupa kenapa pada saat itu gue harus ikut bokap gue. Dan ada suatu kata yang hurtful buat gue, yang cukup menyakiti gue, di mana bokap gue telepon gue. Dia bilang, "Nak, kalau kamu mau ikut sama papi, kamu harus masuk Islam, karena papi nggak bisa nganterin kamu ke gereja." Di situ gue sedih banget. Kenapa gue sedih? Gue jadi harus masuk ke dalam agama Muslim secara terpaksa. Karena gue tidak suka Muslim, enggak. Itu cuma karena aku besar di dunia Kristen, yang aku percaya Yesus. Tiba-tiba ujuk-ujuk disuruh kayak lo harus masuk Islam kalau lo mau ikut gue. Jadi mau nggak mau gitu ya kan. Situ
gue sedih banget karena gue harus masuk agama yang memang gue nggak mau. Bukan karena agamanya jelek, bukan, cuma karena memang caranya salah. Situ akhirnya gue masuk Islam, gue puasa ya seperti biasa, terawih, gue sholat subuh, gue yada-yada. Tapi karena paksaan, gue melakukannya dengan tidak sukacita. Dan pada akhirnya, bokap gue give up sama gue. Dia masukin gue ke dalam pesantren, dimana itu bukan pesantren bagus, kan dia juga bukan orang yang punya. Jadi dia masukin gue ke pesantren dimana itu sangat amat traumatized buat gue. Tapi singkat cerita ya, gue dijemput sama nyokap gue, sama oma gue juga waktu itu. Dari situ gue jadi krisis identitas. Gue nggak tahu gue Kristen apa Muslim. Gue bingung, gue lost. Bisa dibilang gue jadinya cuma Islam atau Kristen KTP ya, yang gak jelas agama gue apa. Mengalami mental health yang kurang baik selama bertahun-tahun. Gue udah keluar masuk rumah sakit jiwa. Gue udah minum obat ini itu. Gue sering kambuh, gue sering masuk rumah sakit gara-gara mental gue. Sampai satu ketika tahun 2025 gue mengalami overdosis. Gue benar-benar kritis dan gue hampir lewat. Gue gak tahu kenapa Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus ada di sana. Dia meluk gue, dia bikin hidup gue berarti, dan dia bilang, Karen, selama ini aku ada di sini. Kamunya aja yang belum sadar. So gue memilih untuk hidup bersama Kristus. Gue dibaptis. Gue yang tadinya suka party dan lain-lain, gue akhirnya berhenti minum. Gue ke gereja setiap minggu. Gue ke komunitas Kristen setiap minggu. Gue merasa lebih sehat sekarang. Karena gue tahu apa yang gue mau. Dan gue tahu apa yang ada di dalam hati gue. Ini reminder untuk orang tua yang ada di luar sana. Agama itu penting banget. Jadi walaupun rumah tangga kalian retak, jangan sampai bikin kepercayaan dan identitas anak kalian ikut retak. That's it all for me. Thank you for watching.